warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mempelajari metodologi penelitian dalam materi pengantar. 1. Pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah membahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dan pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari persyaratan-persyaratan yang bersifat umum. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi, yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat, penelitian ilmiah sebagai proses bertanya jawab, memperhatikan peristiwa-peristiwa empiris dalam kerangka berpikir teoritis tertentu. Peristiwa-peristiwa empiris sebagai pusat perhatian dapat dibedakan atas gejala-gejala alam dan gejala-gejala sosial. Gejala-gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam, bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Misalnya, gempa bumi, meletus gunung berapi, dan banjir. Fenomena sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Penelitian terhadap gejala-gejala seperti itu disebut penelitian sosial. Tujuan 1. Menemukan hukum atau keteraturan yang bekerja di dalam gejala-gejala itu. 2. Memecahkan masalah yang terdapat dalam relasi-relasi sosial. Jadi, penelitian mempunyai dua macam signifikansi, yaitu signifikasi teoritis, karena ia dapat mengembangkan teori, dan signifikasi praktis, karena ia dapat memberi bantuan dalam memecahkan masalah. Jika dilihat dari segi prosesnya, berdasarkan pendapat Carl Lander, penelitian adalah significantly rich in systematic, controlled, empirical, and statistical information of hypothetical proposition about the present relation of natural phenomenon. Jadi, proses penelitian itu pertama-tama adalah menyusun hipotesis tentang hubungan-hubungan yang diperkirakan terdapat di antara fenomena-fenomena itu. Penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut. Ada 4 kriteria yang perlu dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah, yaitu 1. Dilakukan secara sistematik, 2. Dilakukan secara terkendali, 3. Dilakukan secara empiris, dan 4. Bersifat kritis. Fungsinya, penelitian dasar basic atau penelitian murni. Tujuan penelitian dasar adalah 1. Menambah pengetahuan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah. 2. Meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah dalam bidang pengetahuan sosial, termasuk hasil penelitian. Bidang pendidik, ada dua kemungkinan terjadi. 1. Dapat memperkuat, mengubah, dan menolak hasil temuan dari paradigma lama. 2. Hasil penelitian yang baru menghasilkan sesuatu yang memperkuat, membedakan, atau bertentangan dengan hasil penelitian yang lama. Menjelaskan bahwa penelitian dasar diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksi fenomena-fenomena alam dan sosial. Teori bisa didukung atau tidak didukung oleh pengalaman. Teori yang didukung oleh kenyataan empiris tersebut. Hukum ilmiah, pengetahuan baru saja tidak langsung akan mempengaruhi pemikiran dan persepsi orang yang akibat bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi perbuatan orang tersebut. 3. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang A. Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimasukkan untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu
gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Ada beberapa jenis penelitian yang termasuk kategori penelitian deduktif, yaitu 1. Penelitian survei, studi kasus, penelitian perkembangan, analisis dokumen, dan penelitian analisis isi, dan penelitian korelasional. A. Eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau tindakan akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek selidik. Sejarah historisional atau peneliti sejarah dalam bidang pendidikan merupakan peneliti yang menelaah dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Tindakan atau action. Menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana hasil sebuah penelitian dapat segera dimanfaatkan pada situasi atau kasus tertentu, bukan penemuan atau pengembangan sebuah teori, dan bukan pula pengaplikasian teori itu secara umum. Poin 4. Komponen proposal penelitian. 1. Abstrak penelitian dan kata kunci. Abstrak penelitian merupakan gambaran ringkasan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan secara teknis. Abstrak penelitian ditulis dari 200 kata yang memuat uraian tentang dasar pemikiran, tujuan penelitian, metode yang digunakan, kajian terdahulu, dan implikasi serta kontribusi penelitian bagi user stakeholders. 2. Latar belakang masalah. Pada bagian ini diuraikan tentang dasar berpikir atau argumentasi mengapa masalah dan atau pernyataan penelitian secara tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. 3. Permasalahan penelitian. Yang dimaksud adalah masalah ilmiah peneliti. Pada bagian ini, masalah peneliti merupakan rumusan atau identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan atau dicari solusinya melalui suatu proses penelitian. 4. Literatur review. Literatur review menguraikan hasil kajian dan penelitian sebelumnya terkait topik atau pernyataan penelitian yang diajukan. 5. Landasan teori dan kerangka konseptual. Landasan teori merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang dilakukan dari buku-buku ilmiah. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. 6. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu yang harus diketahui kebenaran, yang berarti dugaan itu mungkin benar, mungkin salah. 7. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah desain yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran siapa responden atau sumber informasi, jenis informasi atau data yang akan dicari. 8. Hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan merupakan gambaran manfaat, hasil dan produk yang akan dihasilkan setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. 9. Waktu dan tempat penelitian. 10. Daftar pustaka atau rujukan, dan 11. Lampiran. 5. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. A. Perumusan masalah. Metode penelitian manapun harus diawali dengan adanya masalah. Yang B. Menemukan jenis informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, penelitian perlu menetapkan informasi yang apa diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. C. Menemukan prosedur pengumpulan data. Ada dua unsur penelitian yang diperlukan, yakni instrumen atau pengumpulan data dan sumber, atau sampel, yakni di mana informasi itu sebaiknya diperoleh dalam penelitian, dan sejumlah alat pengumpulan data antara lain tes, wawancara, observasi, kuesioner, siometri. Menentukan prosedur pengolah informasi atau data.
Yang E, menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, penelitian menyimpulkan hasil penelitian deskripsi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mengidentifikasikan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Poin 6. Hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Pengertian hambatan pada proses belajar untuk dapat mencapai tujuan dalam belajar mahasiswa sering dihadapkan pada hambatan-hambatan yang akan dipengaruhi pelaksanaan proses belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, hambatan sering dikenal dengan istilah halangan. Hambatan memiliki arti yang begitu penting dalam melakukan setiap kegiatan. Hambatan dapat menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan menjadi terganggu. Hambatan belajar dapat pada dasarnya suatu gejala yang langsung dalam berbagai bentuk tingkah laku. Menurut Eymar, hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kegiatan sehari-hari yang datangnya silih berganti sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalannya untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan adalah suatu yang bersifat negatif yang dapat menghambat atau menghalangi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Hambatan ini menjadi sebuah rintangan seorang dalam melakukan kegiatan tertentu. Penelitian dilakukan dengan alasan utama adalah adanya masalah. Masalah merupakan kesenjangan atau perbedaan yang harus dilakukan terjadi. Masalah apabila ada hambatan dalam memperoleh tujuan mencapai suatu, apabila kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan kenyataan realisasi empirik fakta dan observasi bukti lapangan di lembaga pendidikan. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.